Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anak. Prapanca Adi, Hadir. Titan Hermawan, Hadir. Lisa. Bisa izin, Pak. Izin izin. konser, Pak. Oh iya. Oh udah mulai konser ya? Iya. Tanggal berapa sih sekarang? Bisa tapping kan, Pak? Iya. Oh. Rohman? Rohman sedang jadi takmir, Pak. Oh. Lagi Berarti ini buat anak yang berangkat cuma 2 ya? Iya. Oh, udah. Tapi Rohman ada strateginya kok, Pak. Oh ada. Ada. Di siapa? Tadi di Google sebelumnya. Oh iya. Ya sudah. Berarti izin ini ya? Iya. Ya baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koperasi. Tapi sebelum itu Bapak ingin membagikan soal agar kalian mengerjakan, agar Bapak tahu sebelum Bapak jelaskan kalian sudah paham tentang koperasi seberapa jauh seperti itu. Bapak bagikan soalnya ya. Ini dikerjakan masing-masing. Soalnya mudah. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Aduh, jadi. Titek. Sudah anak-anak? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Tinggal 1 menit lagi ya. Wah, ternyata cukup menit, cuy. Sudah? Jawab. Baik, Bapak ambil ya. Oke. Nanti hasil jawaban kalian akan Bapak masukkan ke dalam nilai plus di mata pelajaran Bapak ya. Iya, Pak. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang koperasi. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai diharapkan kalian mampu mendeskripsikan tentang pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, hak dan kewajiban anggota koperasi, kemudian prinsip koperasi, modal koperasi, perangkat koperasi, dan struktur organisasi koperasi. Oh ini mohon maaf, untuk prinsip koperasi dijelaskan di pertemuan selanjutnya Iya, Pak. karena waktu kita terbatas. Jadi untuk materi pembelajarannya yang pertama ada pengertian koperasi, yang kedua ada jenis-jenis koperasi, yang ketiga ada hak dan kewajiban koperasi, yang keempat ada modal koperasi, kemudian yang kelima ada perangkat koperasi, dan yang terakhir ada struktur organisasi koperasi. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak ingin tanya dulu, menurut kalian koperasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Koperasi Badan usaha. Angkat tangan coba yang tahu. Ya, Mas Prapanca. badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Mas Titan? Sama, Pak. Sama ya. Ya, jadi koperasi itu adalah suatu usaha yang dijalankan dan dimiliki bersama oleh anggotanya seperti itu, guna untuk memenuhi kebutuhan seperti ekonomi, sosial, dan budaya dari anggota itu sendiri. Kemudian ada juga koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, yaitu adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Itu paham? Jadi koperasi ini seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, sebuah badan atau sebuah lembaga yang dijalankan oleh anggota-anggota yang ada di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan dari anggota itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Nah, jenis koperasi ini menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka ini menjual barang-barang kebutuhan konsumen seperti sembako, alat tulis, dan kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Makanya mereka itu biasanya tampak seperti toko-toko pada umumnya lah, seperti pada toko-toko biasa gitu. Cuman bedanya untuk pembagian keuntungannya mereka itu dibagi kembali kepada anggotanya masing-masing seperti itu. Dan juga selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen ini adalah anggota dari koperasi konsumen itu, jadi untuk harganya dibuat lebih murah dari toko-toko pada biasanya seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya ada koperasi produsen. Koperasi produsen seperti namanya ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Kemudian koperasi ini menjual barang-barang produksi anggotanya, seperti misal koperasi sapi perah itu menjual susu, terus koperasi peternak lebah itu menjual madu. Nah, dengan bergabungnya anggota ini ke dalam koperasi produsen, anggota-anggota ini dapat mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih murah dan menjual hasilnya dengan harga yang lebih layak seperti itu. Paham? Pak. Nah, kemudian ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini hampir sama seperti koperasi konsumen, hanya saja kalau koperasi konsumen ini menyediakan barang-barang kebutuhan pokok, kalau koperasi jasa ini menyediakan jasa atau pelayanan bagi para anggotanya seperti itu. Nah, untuk contohnya ini misal kayak koperasi jasa angkutan, kemudian koperasi jasa asuransi seperti itu. Kayak kooperatif gitu ya. Iya. Dan yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk memudahkan memberikan bantuan kepada anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan dengan bunga yang lebih rendah. Jadi daripada pinjam di bank bunganya tinggi itu, jadi dengan menjadi anggota koperasi simpan pinjam mereka dapat meminjam uang dengan syarat yang mudah dan bunga juga rendah gitu. Kemudian yang terakhir ada koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha ini apa ya? Jadi kan beberapa koperasi itu ada yang menjalankan beberapa layanan sekaligus. Jadi seperti koperasi ini kan menjalankan selain menjual seperti kebutuhan-kebutuhan pokok, dia juga melayani jasa kepada anggotanya, jasa simpan pinjam, jasa yang lain-lain seperti itu. Nah, koperasi ini disebut koperasi serba usaha. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Kemudian ada hak dan kewajiban anggota koperasi. Nah, saat seorang menjadi anggota koperasi, secara otomatis dia akan mendapatkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anggota koperasi ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, yang pertama ada kewajiban anggota koperasi. Kewajiban anggota koperasi ini yang pertama ada mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada hak anggota koperasi. Hak anggota koperasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kemudian yang kedua ada memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Kemudian yang ketiga ada meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
Yang keempat ada mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Kemudian yang kelima, ada memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Dan yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Jadi tadi jenis koperasi ada berapa ya? Jenisnya itu ada 5. Ya, apa saja? Koperasi konsumen, Betul, koperasi Produsen, simpan pinjam, betul. apa nih ya? koperasi Jasa, Ya, betul. jasa, Kemudian, serba usaha. serba usaha. ya. Jadi sudah paham semuanya ya tentang jenis-jenis koperasi ya. Paham, Pak. Sekarang modal koperasi. Nah, modal koperasi ini untuk menjalankan usahanya, koperasi ini juga memerlukan modal seperti itu. Modal ini digunakan untuk membeli barang dagang, barang alat-alat produksi, untuk modal pelayanan jasa seperti itu. Nah, modal koperasi ini biasanya diperoleh melalui dua sumber. Yang pertama yaitu sumber internal atau dari anggotanya sendiri, dan yang kedua sumber eksternal atau dari yang di luar sana itu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah modal internal. Modal internal koperasi yang pertama itu ada simpanan pokok. Simpanan pokok ini dibayarkan selama 1 tahun sekali. Dibayarkan 1 kali saat mendaftar sebagai anggota, dan besarnya itu sudah ditentukan oleh pihak koperasinya itu sendiri. Kemudian simpanan ini juga tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Jadi kalau ingin mengambil simpanan ini ya kalian harus keluar dari anggota koperasi. Namun kan sangat disayangkan ya untuk keluar dari koperasi, karena di dalamnya kan menurut Bapak segalanya dipermudah seperti itu. Kemudian yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini juga sama, besarnya sudah ditentukan, tapi di sini simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulan gitu. Jadi seperti uang kas lah. Nah, simpanan ini juga tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Yang ketiga ada simpanan sukarela. Simpanan ini sifatnya sukarela, begitu pula jumlahnya. Jadi ketika anggota ingin memberikan kelebihan uang lah, misal punya anggota yang kelebihan uang, daripada uangnya bingung mau buat apa, daripada buat belanja-belanja yang tidak perlu, mending saya memberikan modal kepada koperasi gitu, sukarela dengan jumlah terserah seberapapun akan diterima. Simpanan ini juga dapat diambil kapan saja seperti itu, karena sifatnya sukarela. Kemudian ada yang terakhir dana cadangan. Nah, dana cadangan adalah bagian dari SHU. Ada yang tahu SHU nggak? Sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha. Atau kalau pada umumnya itu sama seperti gaji lah ya. Karena ini di koperasi jadi namanya SHU, sisa hasil usaha. Ini dana cadangan ini adalah bagian dari SHU atau sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya juga sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota. Paham? Paham. Nah, dan ada modal eksternal koperasi. Modal eksternal koperasi ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hibah. Hibah ini adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Jadi hibah dapat berupa seperti uang, lahan, dan juga barang-barang berupa barang-barang modal seperti itu. Kemudian yang kedua ada pinjaman. Jadi koperasi dapat meminjam modal kepada pihak lain, misalnya bank seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan modalnya apabila mungkin di dalamnya kebutuhan modalnya kurang terpenuhi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah ini kalau simpanan sukarela tadi kan anggotanya yang memberikan simpanan secara sukarela dengan jumlah yang terserah seikhlasnya mereka lah ya. Kalau ini sumber lain yang sah hampir sama seperti tadi, cuman ini dari luar seperti itu. Bisa dikatakan ini hampir mirip seperti donatur lah. Donatur dari luar, bisa mungkin perorangan atau mungkin lembaga seperti itu. Nah, selanjutnya ada perangkat koperasi. Perangkat koperasi ini dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama ada rapat anggota.
rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu koperasi tersebut. Nah, di dalam rapat anggota ini terbentuk keputusan-keputusan penting seperti pemilihan pengurus, pemilihan pengawas, kemudian pembagian SAU dan penetapan dana cadangan gitu. Terus juga rapat anggota ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Dan ada yang kedua ada pengurus. Pengurus ini bertujuan untuk menjalankan koperasi secara umum. Nah, pengurus ini dipilih saat rapat anggota. Dia memiliki jabatan selama 5 tahun. Jadi di dalam rapat anggota tadi juga terbentuk pengurus yang dipilih melalui rapat tadi dan masa jabatannya selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga ada pengawas. Nah, untuk mencegah adanya kecurangan di dalam kegiatan perkoperasian ini, maka pada saat rapat anggota dibentuk pengawas untuk mengawasi kinerja pengurus gitu. Setiap tahunnya juga pengawas itu melaporkan hasil kinerjanya berupa mengecek audit manajerial, kondisi manajerial, kemudian kondisi finansial dan juga kondisi fisik atau inventaris di dalam koperasi gitu. Kemudian ada pengelola. Nah, kalau pengurus tadi itu kan dibentuk saat rapat anggota dan tugasnya untuk menjalankan koperasi secara umum. Nah, kalau pengelola ini dibentuk oleh pengurus dan tugasnya adalah menjalankan koperasi sesuai dengan arahan pengurus gitu. Dan pengelola ini biasa disebut juga seperti manajer lah di dalam koperasi tersebut. Paham? Pak, mau tanya boleh nggak Pak? Ya, boleh, silakan. Di sini kan tadi ada pengurus, pengawas, pengelola gitu kan. Ya. Itu ada apa namanya perbedaan nggak sih ketika ada pembagian SHU gitu? Oh, ketika Pengolahannya. ketika ada pembagian SAU ada perbedaan atau tidak gitu ya. Jadi untuk pengurus, untuk pengawas, pengelola itu kan mempunyai peran kerjanya masing-masing di dalamnya. Sama seperti pembagian SAU itu kan disepakati dalam rapat anggota. Jadi ketika rapat anggotanya menyepakati pembagian SAU-nya disamaratakan gitu, berarti pembagian SAU untuk pengurus, pengawas, dan pengelola bisa saja disamaratakan. Tapi ketika rapat anggotanya membuat keputusan pembagian SAU-nya dibedakan dengan porsi kerjanya, itu mungkin bisa berbeda karena kan setiap koperasi mempunyai keputusan sendiri di rapat anggota. Jadi memang dari pusat juga ada keputusan seperti ini, tapi di setiap koperasi kan juga ada keputusan tersendiri untuk pembagian SAU dan lain-lainnya di rapat anggota. Makanya diadakan rapat anggota agar Kesepakatan bersama. Agar terbentuk kesepakatan bersama, agar tidak ada yang merasa saya kerjanya lebih ini tapi malah pembagiannya hasilnya sama karena kan sudah disepakati sebelumnya. Baik, Pak. Kemudian ada struktur internal organisasi koperasi. Nah, struktur ini kan dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan struktur internal organisasi koperasi. Nah, Bapak membawa sedikit catatan di sini terdapat struktur internal organisasi koperasi. Jadi seperti ini. Ini organisasi internal ya, organisasi internal. Nah, di dalamnya itu ada rapat anggota. Rapat anggota kan memiliki kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Betul, Pak. Rapat anggota ini membentuk apa tadi? Pengawas Dan pengurus. nah, betul. Nah, pengurus ini membentuk Pengelola. betul. Nah, di bawahnya pengelola, dia menjalankan sebuah Usaha. betul. Kemudian usaha itu di bawahnya atau ibaratnya dinaungi oleh kayak apa sih ya, kayak kayak wadahnya itu adalah para anggota. Gitu. Jadi rapat anggota ini membentuk pengurus dan pengawas, kemudian pengurus membentuk pengelola ini mengelola usaha di koperasi tersebut. Nah, usaha tersebut
bisa digunakan dan bisa sebagai wadah untuk anggota-anggotanya gitu. Dan anggota-anggotanya ini berhak juga wajib mengikuti rapat anggota untuk membentuk kepengurusan dan kepengawasan tadi seperti itu. Itu struktur internal organisasi koperasi. Paham? Paham. Kemudian ada struktur eksternal. Nah, koperasi ini kan kadang seringkali bergabung ya dengan koperasi lain yang sejenis. Jadi misal koperasi konsumen, dia mencari koperasi konsumen lain di satu daerah tersebut yang sekiranya produktif agar anggotanya itu bisa lebih banyak, cakupan anggotanya lebih banyak, kemudian agar kayak kebutuhannya juga lebih mudah terpenuhi seperti itu. Nah, jadi untuk struktur eksternal organisasi koperasi ini cukup banyak ya. Yang pertama, ketika suatu koperasi di dalam suatu daerah itu minimal mempunyai 20 orang anggotanya, itu bisa dikatakan koperasi primer. Paham? Kemudian ketika di suatu daerah tersebut ya, misal di daerah A sudah ada satu koperasi itu memiliki 20 orang. Nah, itu bisa disebut koperasi primer. Nah, di daerah A tersebut sudah ada minimal 4 koperasi. Seperti itu, 4 koperasi berarti dia itu sudah bisa bersatu untuk menjadi koperasi pusat yang berkedudukan di kabupaten dan kota gitu. Nah, ketika di suatu daerah tersebut sudah ada 3 koperasi pusat ya yang tadi dibentuk melalui 4 koperasi primer, berarti kan 4 koperasi primer membentuk satu koperasi pusat. Berarti untuk membentuk 3 koperasi pusat berarti harus ada 12 koperasi primer. Nah, untuk membentuk ketika ada 3 koperasi pusat di suatu daerah tersebut, itu akan koperasi tersebut bisa bergabung menjadi koperasi gabungan yang berkedudukan di provinsi seperti itu. Kemudian untuk ketika di suatu daerah tersebut sudah ada 4 koperasi primer dan bergabung menjadi satu koperasi pusat, kemudian masih ada lagi menjadi 3 koperasi pusat dan bergabung lagi menjadi koperasi gabungan, dan kemudian di suatu daerah tersebut masih ada lagi beberapa koperasi pusat yang bisa digabungkan menjadi koperasi gabungan. Nah, untuk menjadi koperasi induk itu dibutuhkan 3 koperasi gabungan. Jadi untuk menjadi koperasi induk dibutuhkan 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di tingkat nasional. Jadi bagiannya kurang lebih seperti inilah ya. Ini koperasi primer kan ada 3. Ini setiap koperasi primer ini memiliki minimal 20 orang. Jadi ketika 19 orang pun belum bisa dikatakan koperasi primer gitu, karena di persyaratannya harus minimal 20 orang. Di dalam satu koperasi primer ini ada 20 orang, kemudian ini 20 orang, 20 orang, 20 orang. Karena minimal persyaratannya 4. Jadi walaupun ada 5 ada 6 itu boleh, cuman minimalnya untuk menjadi satu koperasi pusat minimal 4 gitu. Nah, ketika sudah ada minimal, kita mencapai di suatu daerah tersebut ada minimal 4 koperasi primer, kita bisa menggabungkannya menjadi satu koperasi pusat. Jadi satu koperasi pusat itu berisi 4 koperasi primer. Nah, untuk menjadi koperasi gabungan di suatu daerah tersebut, ini di dalam satu daerah ya, bukan daerah lain. Di dalam satu daerah untuk menjadi koperasi gabungan itu butuh minimal 3 koperasi pusat. Jadi koperasi pusat itu kan satunya ada 4 koperasi primer. Berarti kita butuh agar 3 koperasi pusat ada 12 koperasi primer. 12 koperasi primer menjadi satu koperasi gabungan. Berarti kita butuh 2 koperasi pusat lagi agar bisa menjadi koperasi induk seperti itu yang berkedudukan di nasional. Gitu. Jadi koperasi induk ini sudah bisa dikatakan koperasi besar lah ya, karena kedudukannya sudah tingkat nasional. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan sedikit tentang prinsip koperasi. Karena ini waktunya masih banyak, Bapak akan menjelaskan tentang prinsip koperasi. Yang pertama itu ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi
di dalam koperasi ini anggotanya itu tidak ada paksaan, tidak ada apa ya, kayak saling tertutup. Jadi di sini sifatnya sukarela dan terbuka, seikhlasnya lah. Kemudian yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi, karena apa ya, di sini kita negara demokrasi, jadi koperasinya pengawasannya diselenggarakan secara demokrasi agar mempermudah dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian anggotanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, dan pemberian balas jasa juga sesuai modal. Nah, seperti pertanyaan Mas Titan tadi, yang perbedaan antara pengawas, pengelola, dan pengurus, pembagian SHU-nya itu yang seperti Bapak jelaskan tadi bisa dijelaskan melalui rapat anggota, ditetapkan melalui rapat anggota, dan juga ada yang menetapkan melalui pemberian sesuai pemberian modalnya gitu. Jadi masuknya itu seperti pemberian modal sukarela lah ya. Soalnya kan yang kedua modal seperti modal pokok dan modal wajib itu kan sifatnya sudah ditentukan dananya. Kemudian ada koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Nah, dalam menjalankan usahanya, koperasi ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan manapun, baik individu anggotanya maupun kepentingan dari pihak luar. Kemudian ada koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini guna untuk meningkatkan SDM dari anggota-anggota koperasinya, agar koperasinya dapat bekerja dan berjalan lebih efektif, lebih baik lah ya untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir ada koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi untuk struktur eksternal, jadi koperasi ini banyak yang bekerja sama dengan yang sejenisnya untuk mempermudah pekerjaannya, untuk mempermudah mendapatkan bahan bakunya seperti itu, untuk juga mempermudah cakupan wilayah anggotanya seperti itu, untuk memperluas. Nah, Bapak akan kasih soal ya. Bapak akan kasih soal agar kalian kerjakan. Nanti yang soalnya cukup mudah, jadi nanti yang sudah selesai silakan angkat tangan dan menjawabnya. Yang pertama, bagian dari SHU yang dapat menambah modal koperasi secara umum disebut sebagai apa? Coba siapa yang tahu? Ya, silakan Mas Titan dijelaskan beserta alasannya ya. Tadi bagian dari SHU Yang dapat menambah modal koperasi secara umum disebut sebagai dana cadangan. Ya betul. Kenapa? Karena dana pengurus dan dana modal bukan istilah resmi yang digunakan dalam koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh setiap anggota koperasi. Sedangkan untuk simpanan sukarela adalah simpanan yang diberikan oleh anggota koperasi secara sukarela. Jadi dia tidak ada tidak ada keterkaitan, yang maksudnya tidak ada keterikatan harus masih berapa gitu ya. Ya. Terus berdasarkan pertanyaan tadi Bapak kasih itu, saya memilih jawaban dana cadangan itu. Ya betul. Betul ya jawaban dari Mas Titan ya. Kasih plus dulu buat Mas Titan. Nah, kemudian soal yang kedua apa ya? Yang bisa coba Apakah soalnya? jelaskan struktur organisasi internal. Struktur organisasi internal. Terletakku. Saya Pak. Ya. Pertama, keanggotaan bersifat wajib Pak dan tertutup. Struktur organisasi internal, Mas. Iya Pak. Salah. Oh. Nah, Ulangi Pak. struktur organisasi internal. Oh, strukturnya pertama rapat anggota. Betul. Kedua, pengelola apa ya? Di rapat anggota itu terbentuk pengawas Pak, pengawas Dan? koperasi dan Wajib udah skip Pak. Ayo Pak. ya. Jadi pertama itu ada rapat anggota di paling atas.
Dan dapat anggota nanti menimbulkan pengawas dan pengawas, pengawas dan pengurus. Pengurus. Dan dari pengurus nanti ada pengelola. Pengelola dan usahanya, usahanya dulu. Habis itu ada anggota. Ya, betul. pengurus. Karena tadi Mas Bisa Titan, kayak gue. Mas Titan berhasil menjawab satu pertanyaan, Bapak tambahan nilai plus pada nilainya. Saya nggak Pak. Dan Mas Rapandu tadi berhasil menjawab setengah lah ya, kasihan kan daripada tidak mendapat nilai. Jadi saya kasih setengah saja dan setengahnya lagi buat Mas Titan. Jadi Mas Titan dapat 1,5 gitu. Tapi tidak apa-apa. Kasih plus dulu buat kalian. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan tugas. Nah, tugasnya ini nanti Terus lagi Pak. ya tugasnya nggak banyak kok, cuma sedikit. Nah, nanti ini dikerjakan, dikumpulkan minggu depan di kertas folio dan dikumpulkannya di meja Bapak ya. Iya Pak. Besok ketua kelas saya minggu depan yang mengumpulkan ya. Oh baik Pak. Bapak bagi kertasnya ya untuk dikerjakan. Makasih Pak. Ya. Nah, pelajaran kali ini sudah selesai. Sebelumnya Bapak ingin tanya tadi apa ya? Jenis-jenis koperasi Jenis kurasi. Sebutkan semua atau beberapa aja Pak? semua. Saya Pak. Ya. Salah. Jangan Nggak dikoyak ya apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Poyopi. Koperasi produsen, konsumen, Hmm. terus simpan Ya, pinjam, betul. jasa, Betul. serba usaha. Betul. Kemudian lagi modal koperasi. Ada dua Kan ada- Pak. Iya. Terus Internal dan eksternal Pak. betul. Yang internal. Internal itu berasal dari yuk. Iya, silakan. Simpanan wajib Betul. dan cadangan. Iya, betul. Terus ada simpanan pokok. Betul. Terus Satu ada lagi. sukarela. Ya, yang eksternal Saya lagi terserah yang tahu silakan. Mau Bapak Titan dulu nggak apa-apa. Bapak Titan Mata Titan. dana hibah. Ya. Terus sumbangan nyaksa. Heeh. Satu lagi apa ya? Apa ya satu lagi ya? Lupa aku. Aduh, itu loh. Pinjaman. Ya, betul Dari sekali. luar. Satu lagi nih terakhir. Perangkat koperasi ada berapa? Apa Pak? Perangkat koperasi. Saudara. Wow. Ada berapa coba? Perangkat koperasi. Aduh, susah Pak. Lanjut Pak. Enggak, sebentar. Perangkat koperasi. Ada Oh iya. Apa? Rapat anggota, Betul. pengelola, Betul. pengurus, Betul. pengawas. Ya, betul. Ih, Berarti kalian bawa semua ya. lupa tadi. Apa enggak? enggak lah. Oh, itu masuknya dalam koperasinya. Struktur, Ini kan perangkat. berarti kalian sudah paham semua ya Paham. soal mengenai koperasi. Jadi pertemuan minggu selanjutnya bisa kita lanjutkan ya Iya Pak. untuk materi selanjutnya. Nah, berarti pelajaran kali ini bisa kita tutup. Ya sudah. Untuk menutup pelajaran kali ini karena tadi kita mulainya dengan berdoa, jadi kita tutup dengan berdoa. Silakan kita kelas berdoa dulu. Siap. Doa mulai. Selesai. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus takon bisa. Ikut apa ini belum?